Indonesia ya di pertemuan keberapa ini? Ketiga ya? Pertemuan keempat. Nah, hari ini sesuai dengan silabus pembelajaran kita, tentunya kita masih akan berbicara banyak terkait dengan 4 keterampilan berbahasa, di mana ada keterampilan apa saja? Keterampilan apa sudah langsung menulis ya. Dari semester 1 loh ini. Jangan kebalik-balik. Yang pertama keterampilan menerima, mendengarkan. Kedua keterampilan berbicara. Dunia pendidikan dan di mana akan dihadapkan oleh peserta didik kalian dan mengajarkan salah satunya mata pelajaran bahasa Indonesia. 4 keterampilan berbahasa ini tidak akan pernah terlepas dari kurikulum di pendidikan kita. Maka mari kita dalami bersama-sama kira-kira ketika kita ingin mengajarkan 4 keterampilan berbahasa ini, model pembelajaran seperti apa yang bagus dan bisa kita terapkan. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Namun sebelumnya, izinkan Ibu untuk mengabsensi terlebih dahulu, ya, mengabsensi terlebih dahulu perkuliahan hari ini. 5B ya, Dinda Nur Azizah, Dina, ya. Kemudian Dini Agustin, Dini Harnaini, Dira masuk, Dita, Nadia Tri, Dwi Tiara Amanda masuk, Ella Dun. Dwi Tiara ban bocornya, ban bocor. Oh, oke, ban bocornya ya. Ada motor, bajunya atau ban motornya? Kalau Dwi punya ban apa itu? Ella ya, Ella Elindra Elsa Amelia, Ibu. Elsa Elinda, Ibu. Elza, ini trio ya. Elsa, Ibu. Esti, kemudian Fahri Oktovian, Arian Samulit, Febiola Agatha. Ini namanya seperti nama-nama orang barat ya. Vigo Dwi Apriadi, Pindaria Neneng, Fitriani, Derin, Gina, Gita, Hafif hadir, Hania, Hatika Risti, Heni, Herdandi, Herliza, Hermalia, Ica hadir. Ica sama Bu. Bannya bocor juga. Sama Bu Goceng sama Bu. Iis hadir Bu. Ada Indah hadir Bu. Jaka hadir. Jelang hadir Bu. Jessica, Dian hadir Bu. Juwita, Ayu hadir Bu. Berarti 2 ya yang belum hadirnya. Oke. Sebelum kita masuk ke macam-macam modul pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa sastra Indonesia khususnya di sekolah dasar, mari bersama-sama kita refleksi terlebih dahulu terkait bagaimana sih saat ini ataupun yang pernah kalian rasakan ketika waktu SD dulu mempelajari bahasa sastra Indonesia. Apa yang kalian rasakan pembelajaran? Apakah mengasihkan, membosankan, atau seperti apa? Coba, siapa namanya? Dira. Coba Dira, ungkapkan apa yang Dira rasakan ketika pembelajaran bahasa sastra Indonesia khususnya di sekolah dasar. Masih ingat kan? Masih ya? Gimana? Yang saya rasakan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu mengasihkan karena salah satu guru menggunakan media seperti game saat dimulai permainan. Berarti pada saat itu guru sudah menggunakan salah satu media pembelajaran ataupun model pembelajaran. Begitu. Jadi kamu terkesan merasakan
ketika belajar bahasa Indonesia? Iya. Waktu kelas berapa itu seingat kamu? Waktu kelas 5. Kelas 5 ya. Ketika kelas 4, kelas 3-nya gimana? Kan guru beda-beda, iya nggak? Gimana? Atau selain kita, yang laki-laki, Gerin? Coba kamu Gerin. Sudah sadar tentang ini? Tidak ya? Nah, sebenarnya belum masih karena guru mengajarkan kami misalnya kalau seperti untuk pembelajaran cerita, kami disuruh berpus. Perpus itu mengasihkan karena keluar kelas gitu, jalan-jalan gitu. Atau gimana? Tahu, buat kelompok kan sendiri memilih cerita sendiri. Itu mengasihkan, jadi tidak dipantau oleh guru, jadi bisa main dipantau ya. Oke. Baik, selain dia satu lagi, kamu siapa namanya? Atau kita? Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ya, gimana? Apakah pernah merasa jenuh karena disuruh nyatet di bahasa Indonesia loh? Iya Pak, kan seperti itu. Kalau ada yang merasakan seperti itu, maka kemudian pembelajaran itu akan seperti apa? Peserta didik jenuh, ya, membosankan, kemudian motivasi belajarnya pasti rendah, begitu? Iya. Oke, kalau begitu, kira-kira kalian yang akan menjadi seorang guru, bagaimana solusinya? Apa yang harus kalian lakukan? Apakah akan tetap melakukan? Ini kan orang perempuan. Sekarang coba ibu ingin mendengar yang laki-laki. Laki-laki itu berapa orang? Ayo, masa kalah dengan satu perempuan? Siapa? Ayo, yang pojok, yang matanya sipit. Sudah sadar sepenuhnya ya. Apa namanya? Ria. Bapak nih, bukan rekan ya. Ayo lari. Ayo lari. Menurut saya memilih Memilih apa ayo? Ibu ulang ya pertanyaannya ya. Ketika kemudian kalian mengatakan jika pembelajaran itu hanya disuruh mencatat, kemudian guru menyuruh siswa untuk membaca saja bukunya, maka akan terjadi kebosanan, ya, kejenuhan, dan tentunya motivasi belajar pasti akan rendah, ya tidak. Nah, kalau seperti itu, kamu akan menjadi seorang di SMA, karena kamu jurusannya PGSD, ya tidak. Nah, apa yang akan Fahri lakukan nanti ketika menjadi seorang guru? Akankah menerapkan pembelajaran yang seperti itu? kalau saya Bu, Ya. sama seperti Indri. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Pakai jilbab juga, pakai baju hitam juga. Katanya sama-sama Indri. Menggunakan media yang menarik Bu, memperbanyak game dalam pembelajaran. Oke, menggunakan media yang menarik. Kemudian apa lagi? Coba kasih satu contoh. Misalnya seperti apa ya? Kan katanya memberikan media yang baik, yang menarik. Kemudian ada game. Contohnya, misal Gerin saat itu akan mengajar. Fahri akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya membaca dongeng. Nah, coba gimana pembelajaran yang akan Gerin rancang? Ayo, Fahri. Coba dalam waktu 1 menit. Di mana? Dengan menggunakan poster Bu. Apa? Poster. Oh, poster. Apanya yang kamu gunakan poster? Biar mereka menggambar Gambar apa? yang dongeng Bu. Oh, dongeng. Coba terus. Misalnya kamu akan mengajar dongeng. Yang pertama kali Gerin lakukan apa? Ini ada apa ya Gerin? Ayo,
segar menceritakan. Segar. Menceritakan Bu. Hah? Dan gambar Bu baca inspirasi mendengar. Itulah Bu. Jadi Itu loh. gimana nih? Artinya ketika kita ingin mengajarkan satu pembelajaran, tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan oleh guru. Ya tidak. Maka di dalam pembelajaran itu salah satunya kita harus menyiapkan apa dulu? Ingat bahan ajar. Bahan ajar, bahan ajar. Media. Sebelum media, bahan ajar segala macam. Itu kan bahan ajar, media kan tertuang di dalam FPP ya. Nah itu FPP itu harus dirancang semaksimal mungkin oleh guru yang bersangkutan. Karena ketika kita akan melaksanakan pembelajaran, maka FPP itu sebagai acuan kita ya untuk mengajarkan materi apa, kemudian modelnya seperti apa, materinya seperti apa dan sebagainya tertuang di FPP itu. Nah hari ini kalau tadi kita sudah sepakat bahwasannya kalau berbicara pembelajaran yang dulu kita rasakan, pernah merasakan pembelajaran itu membosankan. Hari ini kita berhadapan dengan murid-murid yang tidak lagi seperti kita. Ya, murid-murid sekarang sudah sangat canggih. Kenapa? Karena mainannya juga canggih. Ya, kalau guru hanya memakai metode ceramah saja, tentunya apa yang terjadi? Bosan. Bisa kemana-mana anak didik kita dan tidak mendengarkan, dia akan usil dengan temannya dan sebagainya. Nah, inilah yang kita akan diskusikan kira-kira untuk pembelajaran bahasa sastra Indonesia ini, di mana di dalamnya pasti ada keterampilan menyimak, berbicara, mendengarkan dan menulis, karena tidak akan pernah lepas dari 4 keterampilan ini ketika kita berbicara bahasa dan sastra Indonesia. Ya, mendengarkan puisi, mendengarkan dongeng dan sebagainya. Nah, kira-kira coba kita diskusikan setelah ini. Ibu akan membagikan kalian ke kelompok-kelompok kecil. Silakan diskusikan model pembelajaran apa yang bisa digunakan di dalam pembelajaran bahasa sastra Indonesia. Ya tentunya ada banyak sekali model pembelajaran. Minggu kemarin kita sudah membahas 2 model pembelajaran. Ada model pembelajaran Safi dan kemudian ada Nah, itu sudah Ibu share di e-learning, bisa sebagai acuannya, bisa dilihat materinya di e-learning. Saat ini kalian silakan berkelompok, satu kelompok itu 5 orang, buat 8 kelompok. Silakan, 8 kelompok. Ya, buat kelompok kecil, satu kelompok 5 orang. Ada nih, boleh bisa dibuka.
sebagainya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi terkait model pembelajaran sapi maupun PBL. Ya, kasih kalian nanti 10 menit lagi ya. 10 menit lagi silakan dipersiapkan nanti tunjuk mana yang akan membahasnya. Ya, ada langkah-langkah pembelajaran secara umum. Kita menerapkan pembelajaran langkah-langkah ini kita ulang. Ya sudah, 5 menit lagi ya. Ya. Teorinya ya, ada kan teori pembelajaran yang mendasari model pembelajaran pembelajaran ya, dari pembelajaran PBL ya. dijelaskan oleh kelompok itu. Kelompok 1 tentang sapi. Silakan ke depan. Kita akan diskusi terkait model
SAFI. SAFI merupakan singkatan dari somatik, auditori, visual, dan intelektual. Somatik ini menitik beratkan kepada siswa harus memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik. Dalam model pembelajaran SAFI ini terdapat 4 unsur yaitu yang pertama somatis, artinya belajar dengan bergerak dan berbuat. Yang kedua auditori, yaitu belajar dengan mendengar dan berbicara. Yang ketiga visual, yaitu belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Dan terakhir intelektual, yaitu belajar memecahkan masalah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Febiola Agatha. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah sintaks pembelajaran SAFI dalam keterampilan menyimak. Yang pertama, siswa diajak bertanya jawab tentang apa itu dongeng. Yang kedua, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran dan manfaat yang akan diperoleh jika siswa menguasai kompetensi tersebut. Yang ketiga, guru menampilkan bahan simakan berupa video dongeng. Yang keempat, siswa mendengarkan, memahami, menginterpretasikan, menilai, dan menanggapi isi dari video yang ditampilkan. Yang kelima, guru meminta siswa membuat kelompok. Yang keenam, siswa secara berkelompok membuat pertanyaan tentang dongeng yang baru saja disimak. Yang ketujuh, perwakilan setiap kelompok diminta maju ke depan untuk maju menjawab dan dari pertanyaan kelompok lain. Selanjutnya, siswa secara berkelompok menentukan amanat dari video dongeng tersebut. Mungkin selanjutnya materi akan dibacakan oleh Gita Lestari. Kepada Gita Lestari dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran SAFI. Menurut Sohimin 2014-182, kelebihannya meningkatkan kecerdasan secara terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. Ingatan siswa terhadap materi yang dipelajari lebih kuat karena siswa membangun sendiri pengetahuannya. Suasana dalam pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa merasa diperhatikan sehingga tidak membosankan dalam belajar. Memupuk kerjasama dan diharapkan siswa yang lebih pandai dapat membantu siswa yang lain yang kurang pandai, menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Kekurangannya, penerapan pembelajaran ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan harus sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga membutuhkan biaya pendidikan yang relatif besar. Karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu sehingga kesulitan menemukan jawaban ataupun gagasannya sendiri. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Hermalia Putri. Kepada Hermalia Putri kami persilahkan. Baik, selanjutnya teori belajar yang mendasari model SAFI. Teori yang mendukung pembelajaran SAFI adalah teori otak kanan atau kiri, teori otak triun, pilihan modalitas visual auditorial dan kinestetik, teori kecerdasan ganda, pendidikan holistik menyeluruh, belajar berdasarkan pengalaman, dan belajar dengan simbol. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada. Baik, untuk materi yang terakhir akan dibacakan oleh teman kami Iis Lucia. Pada Iis, waktu dan tempat kami silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan materi bahasa sastra Indonesia dalam model SAFI. Yang pertama, guru bertanya jawab dengan siswa tentang masalah yang berkaitan dengan puisi. Selanjutnya, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran dan manfaat yang akan diperoleh jika siswa menguasai kompetensi tersebut. Selanjutnya, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, siswa mendengarkan model pembacaan puisi. Selanjutnya, salah satu siswa membacakan puisi. Siswa lain mengomentari atau menanggapi pembacaan puisi. Selanjutnya, siswa secara berkelompok berdiskusi untuk menentukan tema, makna, dan pesan yang terkandung
hasil diskusi terkait dengan model pembelajaran Safi yang sudah dijelaskan oleh kelompokku, ya. Apakah kelompok yang lain sudah ada yang membahas Safi juga, ya? Nah, khususnya yang membahas Safi, apakah ada perbedaan ataupun ada kekurangan dan sebagainya, silakan. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran Safi itu sendiri, ya? Apakah sudah sesuai? Silakan. Ya. Sebutkan namanya. Ya. Silakan kepada Harun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya ya, kami di sini ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok pertama. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran Safi yang mencakupi tematik, auditorial, visual, dan intelektual. Seperti kita ketahui, anak-anak zaman sekarang kemungkinan banyak yang tidak bisa menanggapi dengan cepat apa yang disampaikan kepada mereka. Jadi dengan pertanyaan tersebut kepada kelompok satu, bagaimana Anda menanggapi anak-anak yang susah untuk bisa mendengar dengan cepat, mengamati dengan cepat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Cukup jelas pertanyaannya? Apa kurang? Bisa ulangi sekali lagi. Intinya bagaimana kelompok pertama menanggapi anak-anak yang susah untuk dapat menanggapi atau mengamati apa yang kita ceritakan. Jadi anak-anak berbeda intelektual. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi? Satu lagi pertanyaan? Silakan. Atau bisa menanggapi? Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri. Izin bertanya kepada kelompok representasi. Dalam kegiatan ini yang telah kalian jelaskan, bagian mana yang memenuhi aspek somatik, audio, visual, dan intelektual? Sekian, terima kasih. Oke, silakan bisa dijawab pertanyaannya terkait dengan pembelajaran yang tadi, kemudian dalam penerapannya mana yang Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indri. Bagian-bagian mana sajakah yang termasuk bagian somatik, visualization, auditory, dan intellectuality? Baiklah, siswa diajak bertanya jawab tentang apa itu dongeng, itu bagian intelektual. Guru menjelaskan bagian kompetensi intelektualnya yang seperti apa? Siswa diajak bertanya jawab tentang apa itu dongeng, yaitu bagian intellectuality yang mana siswa diajak untuk mengetahui apa itu dongeng, yaitu memecahkan masalah. Yang selanjutnya, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran dan manfaat yang akan diperoleh jika siswa menguasai kompetensi tersebut, yaitu bagian auditory. Diajak untuk berbicara dan mendengar. Selanjutnya, guru menampilkan bahan simakan berupa video dongeng termasuk bagian visualization, yaitu mengamati atau melihat seperti apa itu video dongeng. Yang selanjutnya, siswa mendengarkan, memahami, menginterpretasikan, menilai dan menanggapi isi dari video yang ditampilkan, yaitu bagian dari auditory dan intellectuality. Yang selanjutnya, guru meminta siswa
membuat kelompok bagian somatik, yaitu belajar dan bergerak. Seperti apa cara membuat kelompok? Selanjutnya, siswa secara berkelompok membuat pertanyaan tentang dongeng yang baru saja disimak, bagian dari intellectuality. Yang selanjutnya, perwakilan setiap kelompok diminta maju ke depan untuk maju menjawab dari pertanyaan kelompok lain, bagian dari somatik, yaitu siswa diajak bergerak untuk maju ke depan dan menjawab dari pertanyaan kelompok lain. Yang terakhir, siswa secara berkelompok menentukan amanat dari video dongeng tersebut, yaitu bagian dari intellectuality, dengan memecahkan masalah dengan menentukan amanat dari video dongeng tersebut. Kepada saudari Indri, apakah ada tanggapan? Baiklah, terima kasih kepada saudari Jul Agasa. Terima kasih atas jawabannya. Bisa dikritisi barangkali tidak hanya Indri. Apakah sintaks yang langkah-langkah tadi sudah sesuai dengan somatik, visualisi, kemudian auditori maupun intellectuality? Apakah sudah sesuai? Harus dikritisi itu. Iya, kelompok lain tidak hanya Indri, Gary dan kawan-kawan. Ahli, silakan Fahri. Coba salah satu tadi disebutkan, yang bagian auditorinya apa? Apakah sesuai itu bagian auditori? Ya. Yang bagian auditori yaitu guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Apakah itu masuk ke dalam auditori di dalam model pembelajaran SAFI ini? Ayo, Jaka. Silakan tanggapi. Orang satu dia tuh berbicara. Sepakat tidak? Guru menjelaskan apa tadi, menjelaskan apa? Menjelaskan kompetensi loh. Apakah kompetensi masuk ke dalam pembelajaran itu sendiri, materi pembelajaran? Nah, ini silakan dikritisi. Ayo, siapa? Katakan selain Jaka. Gary, silakan Gary. Asik dia berdiskusi dengan temannya. Apabila ada satu hal yang ingin disampaikan, silakan Gary. Ayo Gary. Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai. Apakah itu masuk ke dalam auditori dan apakah itu sebuah tahapan pembelajaran? Kalau untuk tahapan pembelajaran, menurut saya itu masuk. Ini model pembelajaran loh, SAFI ini model pembelajaran. Ya. Ketika guru menyampaikan kompetensi, itu sudah masuk ke dalam inti pembelajaran. Iya. Berarti inti pembelajarannya guru menyampaikan kompetensi. Itu bukan menyampaikan dongengnya. Ayo. Tapi itu bisa bantu. Bisa dikritisi dulu. Bisa dibantu. Siapa namanya? Afif. Ayo Afif. Menurut saya pribadi itu masalah kompetensi bukan dari masa pembelajaran. Karena untuk kompetensi itu bisa dijelaskan di awal ya, di awal pembelajaran, karena kita masuk dari Pembelajaran ya. Oke. pembelajarannya. Harusnya bagaimana Afif ketika mereka mengangkat dongeng, cerita dongeng, mendengarkan ya, menyimak dongeng.
seperti apa? Ayo. Mungkin saya dengan cara guru menyuruh satu perwakilan siswa untuk membacakan dongengnya. Dongeng yang tadi sudah dibahas. Dan siswa lainnya bisa mendengar karena contoh untuk didengar itu temannya sendiri. Oke, jadi suara temannya ketika dia membacakan dongeng itu. Ya. Oke, berarti masuk ke auditori karena tahapan pembelajarannya intinya adalah membacakan dongeng bukan kompetensi yang akan didapat. Bisa diterima kompetensi di awal dan pendahuluan yang paling inti. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, terima kasih. Barangkali bisa tepuk tangan. Pertanyaan terakhir ya. Silakan. Pertanyaan terakhir dari Afif. Di sini teman kita bisa sekali akan menjawab pertanyaan dari Habib pada kita. Habib silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saudara Habib dengan pertanyaan, seperti apa cara kalian untuk mengatasi anak yang susah untuk mengamati ketika model sapi tersebut menitik beratkan kepada siswa untuk lebih mengamati dan lain sebagainya? Menurut pendapat kelompok kami, ketika ada siswa yang susah untuk mengamati, kita sebagai guru bisa menayangkan beberapa media pembelajaran agar siswa tersebut tidak merasakan bosan dalam kelas dan siswa tersebut bisa fokus terhadap apa yang diajarkan oleh guru tersebut, dan siswa akan lebih mudah mengamati jika media pembelajaran tersebut menarik dan tidak membosankan. Mungkin hanya itu kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Apakah saudara Habib bisa menerimanya? Apa itu? Main pada bisa diterima. Terima kasih. Artinya bisa diterapkan ya di dalam sebuah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk model pembelajaran sapi ini sendiri, karena memang tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang apa? Yang menyenangkan, yang interaktif, ada apa namanya interaksi antara guru dan siswa, tidak hanya berpusat kepada guru saja, tetapi juga pusatnya kepada siswa itu sendiri. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali ke kelompok ini? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak usah tarik kursinya. Satu perwakilan dari kelompok PBL, silakan dari kelompok Afif dan kawan-kawan. Kita akan bandingkan. Ya, tadi kita sudah bahas tentang sapi, modelnya seperti apa, ya, yang menitik beratkan kepada seluruh indera. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerja model pembelajaran PBL ini. Boy band ini ya. Satu vokalisnya, itu perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania. Saya sebagai moderator, dan juga ada di sini ada Hardandi dan Habib, ada juga Gerin dan Farisa. Baiklah, kelompok kami akan membahas yaitu model pembelajaran PBL, problem learning. Baiklah, yaitu saya akan menjelaskan awal pertama itu pengertian model pembelajaran problem based learning. Ini merupakan sebuah model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan cara menghadapkan peserta didik dengan sebuah masalah, yaitu bisa dicari dalam kehidupan sehari-hari.
kedua ada langkah-langkah dalam pembelajaran PBL ini akan dijelaskan oleh Jerin Apindo. Pada Jerin dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudarinya, yaitu sintak atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara. Baik, untuk yang ketiga ada kelebihan dan kekurangannya akan dibacakan oleh Habib. Kepada Habib dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang keunggulan dari problem based learning. Yang pertama ialah pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menentukan kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Selanjutnya itu pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Dan yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima ialah pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keenam, melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai peserta didik. Yang pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Dan kedelapan, pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Dan untuk keunggulan yang terakhir ialah pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik untuk secara terus-menerus belajar. Di samping keunggulannya, model pembelajaran problem based learning memiliki kelemahan, yaitu peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan untuk kelemahan yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Oke, cukup sekian dari saya untuk masalah keunggulan dan kelemahan. Selanjutnya saya kembali. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Hardandi. Kepada Hardandi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan materi yang saya akan sampaikan. Fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru akan menunjukkan sebuah gambar pada peserta didik tentang menumpuknya sampah di jalanan lingkungan padat penduduk seperti yang gambar disampaikan oleh guru. Lalu guru meminta peserta didik tersebut untuk memberikan tanggapan kepada foto tersebut. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyesuaiannya. Kemudian peserta didik diberikan sebuah lembar kerja dan akan dikerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Guru membagikan lembar kerja.
peserta didik melakukan penyelidikan melalui lembar kerja dengan menugaskannya di luar pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan dan mengajikan hasil karya. Peserta didik mencatat data hasil penyelidikan kelompok dalam lembar kerja. Peserta didik mengolah data yang diperoleh dari kelompoknya, lalu menjawab pertanyaan pada lembar kerja, dan peserta didik menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk lembar kerja. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah laporan tertulis. Peserta didik dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Peserta didik dibimbing guru menganalisis hasil pemecahan masalah tentang jumlah penduduk dan sampah di lingkungan tersebut. Peserta didik diharapkan menggunakan buku sumber untuk membantu mengevaluasi hasil diskusi. Selanjutnya, peserta didik diminta mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas. Dilanjutkan dengan penyamaan persepsi. Kelompok peserta didik yang berhasil memecahkan permasalahan diberikan penghargaan. Lalu guru melakukan evaluasi hasil pembelajaran mengenai materi yang telah dipelajari peserta didik. Dapat menggunakan paper and pencil test atau authentic assessment. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh kalian satu. Pada penasihat dipersilakan. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran PBL itu adalah upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi terciptanya suatu kegiatan belajar yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang memadai. Untuk mengetahui tercapainya tujuan dari sebuah proses pembelajaran, maka perlu dilakukan evaluasi atau penilaian pada akhir proses pembelajaran. Nah, model PBL ini adalah model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa. Untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi, dalam model pembelajaran ini, peranan guru adalah menyodorkan berbagai masalah, memberikan pertanyaan, dan memfasilitasi investigasi dan dialog. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah. Nah, yang mana ciri-ciri dari model pembelajaran berbasis PBL ini antara lain yaitu seperti aktivitas pembelajaran yang diarahkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. Itulah sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sudah dengan presentasi kami, yaitu kami ada yang ingin dipertanyakan kepada teman-teman. Ada satu pertanyaan atau tanggapan maupun hal-hal yang ditanyakan lainnya. Silakan untuk pertanyaan. Baik, satu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Lestari. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Menurut pendapat kelompok kalian, apakah metode pembelajaran problem basic learning ini lebih efektif daripada metode pembelajaran lain? Dan coba berikan alasannya. Terima kasih. Oke, efektivitas model pembelajaran PBL ini bagaimana? Apakah lebih efektifkah dari model pembelajaran lain? Misalnya tadi model pembelajaran samping atau model pembelajaran lainnya? Silakan, ini pendapat menurut kalian yang sudah mendalami dan berdiskusi terkait dengan PBL itu sendiri. Ya, siapa yang mau menjawab? Silakan kirim. Efektivitas pembelajaran PBL ke pembelajaran lain. Silakan kamu jawab. Kata-kata dong. Untuk itu lah.
Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Gita Lestari, yang mana efektivitas pembelajaran PBL ini dibandingkan dengan pembelajaran yang lain. Baiklah, menurut kelompok kami, efektivitasnya itu tergantung dari karakteristik siswa, yang mana kita tinggal memantau model pembelajaran mana yang cocok digunakan kepada siswa. Misalnya ada siswa yang lebih suka diberi permasalahan, dan ada juga siswa yang tidak suka diberi masalah. Ya, terima kasih. Bisa diterima kalau ada tambahan lagi dari anggota kelompoknya? Gimana? Sudah? Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan PBL? Apakah PBL ini juga akan menciptakan pembelajaran yang aktif, yang interaktif? Iya, mengapa? Karena siswa diberi permasalahan agar lebih merangsang intelektual mereka. Intelektualnya, karena basisnya masalah ya. Sehingga memang tujuan utamanya adalah untuk merangsang pengetahuan dan merangsang siswa untuk aktif terkait dengan apa yang sudah diketahuinya. Dan kemudian kalau kita berbicara PBL juga, tidak semua materi bisa kita gunakan model PBL ini. Nah, kira-kira kalau dalam konteks keterampilan berbahasa sastra Indonesia, yang mana yang bisa kita terapkan PBL ini? Keterampilan apa? Berbicara, membaca kan? Ayo. Yang berbicara masalah Kira-kira mendengar, keterampilan apa? Menulis. Kenapa menulis? Bisa kamu sampaikan? Karena siswa bisa untuk mampu menulis, misalkan dalam materi puisi, siswa mampu untuk menulis sebuah puisi. Sehingga PBL ini cocok untuk keterampilan menulis ya, karena sifatnya pengetahuan. Misalnya menulis cerita rakyat, pengalaman dan sebagainya. Itu bisa kita terapkan model PBL itu. Begitu. Karena memang kalau kita berbicara menulis itu tentunya pengetahuan kita juga harus kuat ya, karena apa yang kita tulis juga didasari dari pengetahuan kita. Baik, saya rasa cukup ya untuk PBL, bisa dimengerti. Silakan ditutup. Baiklah, setelah hasil dari presentasi kami, jika ada salah kata dan yang ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran itu sendiri. Namun guru juga harus mampu menganalisis model pembelajaran mana yang tepat dan sesuai agar bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif. Ya, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Mungkin tidak. Sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah bisa dipahami, karena waktu juga sudah habis untuk mata kuliah di pertemuan pagi ini. Selanjutnya minggu depan kita akan coba mempraktikkan ya model pembelajaran Sapi dulu ya, minggu depannya baru model pembelajaran PBL ya. Kita praktikkan dalam sebuah pembelajaran. Artinya nanti kelompok yang kemarin sudah kita sepakati untuk tampil pertama kali ya, itu menerapkan metode model pembelajaran Sapi ini di dalam pembelajaran, di mana nanti ada yang bertugas menjadi guru dan menjadi muridnya ya. Silakan disiapkan meja pembelajarannya sesuai dengan materi yang akan diangkat di
dalam pembelajaran ini? Mana kemarin kelompok yang sudah kita sepakati? Kalian ya, dianalisis lagi dari tahapan-tahapannya ya, karena kalau kita berbicara guru menginformasikan tujuan pembelajaran itu tidak masuk ke dalam pembelajaran inti ya. Nah, silakan dianalisis. Jadi minggu depan nanti siap-siap yang menjadi guru siapa sudah ditunjuk? Modelnya sudah model ibu-ibu ya, dulu maksudnya. Oke, silakan disiapkan dengan baik. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi untuk kita coba mempraktikkan model pembelajaran Safi ini di dalam sebuah pembelajaran. Ini akan menjadi bekal kalian ketika kalian menjadi seorang guru nanti. Terima kasih kawan-kawan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat ya. Dan minggu depan kita akan mempraktikkan langsung apa yang kita diskusi, dan insya Allah nanti bisa kalian jadikan pengalaman ini untuk pembelajaran kalian ketika menjadi seorang guru nanti ya. Insya Allah tidak lama lagi ya, sudah semester berapa ini? 5, tidak lama lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan kali ini, Bu rasa cukup. Apa yang bisa kita pelajari hari ini tentunya model pembelajaran itu sangat penting, ya tidak? Sangat penting. Dapat kita simpulkan bahwasanya model pembelajaran di dalam pembelajaran itu sendiri sangat penting agar bisa menciptakan suatu pembelajaran yang bagus dan juga mencapai suatu tujuan dari pembelajaran yang sesungguhnya. Dan tentunya kita akan menciptakan pembelajaran yang apa? Menyenangkan dan bermakna. Itu yang penting. Oke, terima kasih Ibu Kahiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya Kak saya ucapkan kepada Ibu Sasi dan Ibu Yurda yang sudah berkenan untuk menjadi observer dalam penerapan lesson study di perguruan tinggi, di mana tadi saya membuka pembelajaran, mengadakan pembelajaran mata kuliah keterampilan berbahasa. Memang di keterampilan berbahasa ini kalau kita meruntut dari RPS-nya yang diajarkan materinya itu tentang keterampilan menyimak, kemudian berbicara, mendengarkan, menyimak, kemudian berbicara, membaca dan menulis. Nah, kenapa kemudian kami angkat dari model pembelajaran? Karena memang selama ini seringkali siswa itu jenuh di dalam pembelajaran bahasa sastra Indonesia, maka kita mulai dari model pembelajaran itu sendiri agar ketika di dalam pembelajarannya nanti mahasiswa yang akan menjadi guru itu bisa memahami bagaimana proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kira-kira silahkan masukan dan sarannya terkait perkuliahan yang sudah dilaksanakan tadi, baik dari aspek mahasiswanya ataupun saya sebagai dosen pengajarnya. Itu mohon saran dan masukannya agar di pertemuan selanjutnya bisa kami perbaiki bersama-sama. Bu Sasi dulu yang kita satu rumpun. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini juga saya bukan menggurui, tapi kita juga sama-sama belajar ya, Bu Jana ya. Saya pun ya mungkin ketika diobservasi juga ya mungkin tidak sempurna. Akan kededup. Seperti yang kita harapkan. Tadi dari yang saya observasi tadi sempat berdiskusi dengan Bu Yurda, apa sih yang akan kita observasi? Jadi ini saya ambil yang umumnya. Jadi ya dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, lalu ada juga kegiatan penutup. Nah, ini kan ya memang secara umum yang sering dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pendahuluan ini ada beberapa poin. Yang pertama, membuka pelajaran. Ibu Nurjana sudah membuka pembelajaran dengan baik. Tadi ada salam, lalu mengecek daftar hadir mahasiswa. Itu pun juga secara umum sering kita lakukan. Lalu menggali pengetahuan awal. Nah, di sini ada yang saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan mengenai keterampilan berbahasa. Hal ini tujuannya
dari Bu Nurjana itu yang membangun pengetahuan awal mahasiswa itu bahwa ya mungkin dari rumah nggak tahu apa yang dipikirkan ketika dipancing, oh ternyata hari ini kita belajar tentang keterampilan gitu. Artinya udah di kepalanya udah masuk itu dulu, artinya hal-hal yang lain udah ditinggalkan. Nah itu menurut saya sudah masuk ke menggali pengetahuan awal mereka, walaupun sebelumnya pasti mereka juga sudah belajar karena semester 1 pun sudah ada bahasa Indonesia yang menyangkut juga dengan materi ini. Lalu ada motivasi minat mahasiswa terhadap pembelajaran. Nah ini sudah terlihat seperti ada guyonan sehingga ada minat siswa untuk belajar. Wah asik nih, biasanya kalau sudah asik itu pasti siswanya akan ikut untuk belajar juga ya. Beda kalau dosennya baru datang dengan wajah yang cemberut, artinya membawa suasana itu udah tegang, siswanya udah kepikiran kemana-mana. Nah di sini berarti dosen harus selalu tersenyum gitu ya, agar mahasiswa seperti ada perkataan siapa gitu saya lupa, misalnya gantunglah masalahmu di depan pintu, sehingga ketika masuk siswa kita tidak mengetahui masalah kita. Artinya ya masalah kita kan pasti banyak, tetapi mahasiswa yang ada di dalam ruangan ini kan nggak tahu masalah kita apa, tiba-tiba mereka yang kena imbasnya. Nah gitu. Nah dari motivasi ini sudah terlihat tadi ya, namun saya belum melihat kaitannya dengan pembelajaran. Jadi kenapa sih kita belajar keterampilan ini, motivasi mereka itu untuk apa kita belajar ini, dan ini juga terkait dengan tujuan pembelajaran. Artinya ketika kita belajar keterampilan tadi ada 4, berbahasa dan sastra ya, apakah ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang belum ditonjolkan. Artinya kalau ini belum dikemukakan oleh mahasiswa, mahasiswa itu pikiran, untuk apa sih kita belajar ini? Kayaknya nggak penting di lapangan atau di aktivitas kita sehari-hari, nggak terlalu menerapkan itu. Padahal keempat keterampilan ini kan pasti penting dan pasti berguna bagi mereka. Nah ini yang perlu diberikan penguatan ke mahasiswa. Itu untuk pendahuluan. Lalu kegiatan inti, nah saya ambil ada beberapa poin juga. Yang pertama menjelaskan konsep. Nah saya belum melihat dosennya menjelaskan konsep atau materi. Nah ini saya butuh konfirmasi apakah konsepnya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya atau seperti apa, karena yang hari ini yang saya lihat itu baru mahasiswanya, dosennya hanya ya tadi memberikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan hari ini. Memang. Judul temanya aja yang akan dibahas hari ini, tetapi itu tadi materi-materinya belum dijelaskan walaupun secara singkat ataupun seperti apa. Karena memang penjelasan materi itu sudah minggu lalu. Makanya saya butuh konfirmasi karena kan ketika melihat itu belum terlihat Jadi sudah terkonfirmasi bahwa penjelasan sudah dilakukan sebelumnya. Lalu penggunaan media pembelajaran ya sudah menggunakan PowerPoint. Nah tadi karena penjelasan konsepnya udah kemarin, artinya kan PowerPoint itu sebagai hanya sebagai pengingat kembali pengingat kembali. Jadi saya berpikir kok tidak termanfaatkan, artinya tidak dikotak-katik seperti itu, walaupun di akhirnya tadi sudah dimanfaatkan juga. Pas ketika dimanfaatkan saya bingung juga, ini apa yang disampaikan mahasiswa dengan apa yang ada di PowerPoint kan ada perbedaan juga saya juga mungkin ini ada di belakangnya, yang di PowerPoint ini buatan pengajar Ibu Nurjana, yang disampaikan tadi hasil diskusi mahasiswa. Lalu interaksi dosen
dengan mahasiswa sudah terlihat ada interaksi dari cara dosen memberikan pertanyaan-pertanyaan dan beberapa mahasiswa ditunjuk untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan tersebut. Mahasiswa yang ditunjuk memberikan respon yang baik, artinya sudah ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Begitupun dari mahasiswa dan mahasiswa ada interaksi juga, seperti tadi di dalam kelompok ya mereka berinteraksi di antar kelompok mereka sendiri, lalu ada presentasi, artinya ada interaksi antara kelompok yang mempresentasi dan kelompok audiens. Lalu membimbing mahasiswa dalam kegiatan diskusi, ya sudah ada. Jadi dosennya mendatangi dan bertanya ke masing-masing kelompok apakah ada kendala, dan tanggapan mahasiswa belum menemukan kendala itu di awal-awalnya, tetapi ketika di akhir-akhir mahasiswa yang memanggil, sehingga dosen menjadi fasilitator. Ketika ada mahasiswa yang memanggil, dengan cepat dosennya merespon lalu mengarah sesuai dengan kelompok dan memberikan ya arahan-arahan terkait apa yang dibutuhkan oleh mahasiswanya. Lalu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, ya pasti ya, karena adanya presentasi, adanya kegiatan tanya jawab, ini sudah membentuk pembelajaran yang aktif. Dan terlihat tadi ya ada mahasiswa yang bertanya juga, dan ada juga direspon dengan kelompok yang tampil, itu sudah menunjukkan keaktifan dalam pembelajaran. Lalu menyenangkan, nah, itu tadi kalau dilihat dari proses pembelajaran, mereka tidak tertekan. Artinya apa yang disampaikan oleh penanya, walaupun nggak tahu ya sebelumnya pertanyaannya itu apa, tapi mereka menerima dengan baik. Poin selanjutnya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terhadap materi yang belum paham. Ya ini sudah tadi ya, mahasiswa memanggil kalau tidak paham, lalu ketika ada kelompok yang tampil, mereka pun juga bertanya terhadap yang mereka tidak paham. Ini apa lagi nih? Nah, perlu ada catatan sedikit ketika mahasiswa mempresentasi. Jadi ini terkait mahasiswanya. Jadi mungkin rata-rata mahasiswa juga seperti itu ya, karena saya juga mengalami ketika mahasiswa menyampaikan itu mereka membaca. Walaupun tadi saya mendengar ada moderatornya mengatakan akan dibacakan oleh mahasiswa berikutnya, konteksnya membacakan. Namun perintahnya atau instruksinya mereka mempresentasikan, artinya memaparkan atau menjelaskan. Tapi dari beberapa kelompok yang tampil tadi, yaitu semuanya hampir rata-rata itu membaca, lalu membaca dari hasil yang mereka temukan, artinya masih bersifat teori-teori, belum apa sih di lapangannya, itu belum ada keterkaitan di sana. Nah ini mungkin ya perlu kita diskusikan secara dalam lagi sesama antar dosen, bagaimana untuk ya menciptakan mahasiswa itu tidak hanya membacakan ketika presentasi, tetapi dia mampu menjelaskan dan tidak terpaku dengan media. Yang terakhir, penutup, jadi membimbing mahasiswa untuk menyimpulkan. Nah ini juga belum terlihat, tetapi dosennya yang sudah menyimpulkan terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah ini juga saya belum melihat, misalnya tadi apakah hasil presentasinya seperti apa, ya pelaporannya apakah sudah sesuai. Biasanya kan dalam presentasi itu ya ada penyaji, ada notulisnya, ada moderatornya, apakah sudah sesuai dengan fungsi tugasnya. Biasanya ini memang sudah diperkenalkan ketika sekolah SMP, ya mulai SMP, SMA, bahkan mulai perkuliahan. Terkadang itu tadi mungkin lupa atau apa, jadi ya peran kita semoga ini untuk mengingatkan ini ya Bu ya. Baik. Ketiga, memberikan penguatan. Ya setiap ada mahasiswa menjawab pertanyaan teman-temannya, dosennya sudah memberikan penguatan terkait teori yang ditanyakan. Mampu mengolah waktu saat proses pembelajaran, ya sudah, artinya sudah ada
deadline-nya waktu mengerjakan atau diskusi kelompoknya berapa menit, lalu ada presentasinya berapa menit, lalu ada penutupnya juga udah. Yang terakhir memberikan penugasan, ini juga sudah ada. Tadi dosennya sudah mengomunikasikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, artinya mereka sudah merancang dan ketika pertemuan selanjutnya sudah mulai dibahas. Mungkin itu dari saya, Ibu. Kalau salah kata atau ini mohon dimaafkan. Yaitu tadi kita juga sama-sama belajar. Artinya ini masukan bukan tidak hanya untuk Ibu, tetapi juga untuk saya sebenarnya. Baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ke Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sasi. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari ya, masukan, saran. Memang saya perlukan, termasuk bukan hanya saya, kita semua, karena memang lesson study ini kan memang ibaratnya untuk menciptakan lesson community, komunitas belajar, dan kadang ketika kita sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran sendiri, kita lupa apa-apa saja yang seharusnya kita laksanakan dalam pembelajaran, sehingga masukan dan saran dari Bu Sasi terkait dengan evaluasi penutup, memang evaluasi tadi sepertinya saya kelupaan memang belum dilaksanakan. Penutup memang sudah saya simpulkan, tapi belum mengajak mahasiswanya untuk menutup bersama, menyimpulkan bersama terkait dengan pembelajaran. Kalau memang untuk materi, memang saya konfirmasi kembali, memang materi itu sudah kami sampaikan di pertemuan kedua, ketiga. Di pertemuan keempat ini harapannya mahasiswa mendalami lebih dalam, menggali secara mandiri, dan kemudian bisa menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Walaupun seharusnya memang di awal saya menjelaskan ulang seharusnya ya, biar tidak terlepas materi yang disampaikan tadi. Oke, terima kasih Bu Sasi masukan dan sarannya. Mudah-mudahan ini jadi perbaikan untuk pertemuan selanjutnya, karena ada 2 kali pertemuan setelah ini. Oke, selanjutnya sedikit saya minta tanggapan, saran dari Ibu Yurda terkait apa yang sudah diamati tadi dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Nurjana sudah mempercayakan saya sebagai observer di kegiatan ini gitu ya. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan dari Bu Sasi, mungkin sudah dibahas detail ya dengan Bu Sasi tadi. Saya tekankan lagi karena kami di sini tidak menggurui ya, sama-sama belajar gitu ya. Baik, untuk di awal pembukaan tadi Ibu sudah melakukannya sesuai dengan pendahuluannya, melakukan penggalian pengetahuan awal juga sudah gitu ya, memberikan motivasi dan semangat kepada mahasiswa agar lebih menyenangkan istilahnya ya untuk pembelajaran ini, melakukan presensi gitu ya, daftar hadir, mengecek mahasiswanya apakah hadir semua gitu ya. Dan tadi saya untuk tambahan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpendapat seperti itu ya, salah satu keunggulan juga gitu ya. Nah, untuk kegiatan kedua, kegiatan inti, tadi saya mau konfirmasi dengan Ibu ya. Dari kelompok yang sudah saya lihat itu ada beberapa kelompok gitu ya yang terjalin gitu ya. Cuman hanya 2 kelompok yang bisa menampilkan gitu ya dalam diskusinya. Jadi kelompok yang lain mungkin kesempatan untuk berpendapat itu kurang ya seperti itu. Jadi nanti saya mohon konfirmasi ke Ibu apakah memang 2 kelompok ini yang untuk hari ini atau memang kelompok lainnya sudah melakukan diskusi seperti itu. Oke, baik. Untuk yang kelompok tadi memang kalau misalnya semuanya kita beri kesempatan untuk presentasi atau menjelaskan hasil dari diskusi memerlukan waktu yang lama. Maka tadi saya ambil sampelnya saja, perwakilan dari SAPI maupun perwakilan dari PBL. Pertemuan selanjutnya memang tidak melanjutkan kembali hasil diskusi ini, namun harapannya dari mereka yang sudah berdiskusi di internal mereka, kemudian ada tanya jawab juga, mereka sudah memahami walaupun mereka tidak mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, walaupun memang sebaiknya ya Bu ya kita
adakan diskusi semua karena memang tadi terbatas dengan waktu, Bu. Ya, terima kasih Ibu konfirmasinya. Saya juga melihat di sini mahasiswa aktif berdiskusi ya, dari kelompok beberapa kelompok tadi sangat aktif berpendapat, dan Ibu juga memfasilitator sebagai pengajar gitu ya, untuk memberi arahan seperti itu kepada mahasiswanya. Baik, yang terakhir ini di bagian penutup Ibu tadi ya salah satunya sudah menyimpulkan ya bersama-sama terus penutup juga sudah memberikan tugas untuk praktek minggu depan gitu, praktek secara mandiri gitu ya, dan sudah bagus, sudah sangat bagus ya Ibu ya. Terus menutup pembelajaran mata kuliah pada hari ini, waktunya juga tepat ya dalam pengelolaan waktunya. Baik, mungkin itu saja Ibu saran dari saya. Kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yurda dan Ibu Sasi, sekali lagi terima kasih sudah berkenan untuk menjadi observer dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, supaya ke depan kita bisa jadi lebih baik lagi, karena memang ketika kita berbicara sebagai pendidik tentunya tidak lelah-lelahnya untuk kita belajar terus. Terima kasih sekali lagi. Barangkali untuk sesi refleksi ini kita akhiri bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minggu depan lagi terakhir.